Penjara yang kedua dinamakan penjara berdiri, di mana penjara berdiri ini berukuran sekitar 60 cm kali 1 meter. Ini ruangannya sangat sempit kali nih Bolo, sempit banget nih, dan itu diisi 5 orang. Dan ketika sudah diisi 5 orang, ruangan tersebut ditutup ya, ditutup pakai tutupan besi ya, atau pintu besi gitu loh Bolo ya. Dan mereka akan dibiarkan sampai meninggal juga. Itu yang sangat menyedihkan Bolo. Dan tapi ketika dalam masa 1 minggu kok para tahanan-tahanan tersebut belum meninggal ya, maka tahanan-tahanan tersebut akan dikumpulkan dalam suatu ruangan khusus dan dipenggal kepalanya, kemudian dikumpulkan jadi satu dalam sebuah bak pasir dan kemudian dibuang ke kali kecil yang ada di samping gedung Lawang Sewu. Begitu Bolo ya. Ini sesuatu hal yang amat sangat mengerikan ketika dibayangkan ya. Nah, untuk bangunan Lawang Sewu ini sesuatu hal yang angker, sesuatu hal yang amat sangat bikin bulu kuduk merinding. Itu bukan hanya di ruangan bawah tanah saja Bolo. Ternyata ada bagian-bagian tempat juga yang dimana terkadang juga bisa mendengar hal-hal yang kaitannya dengan goib, dimana ada yang pernah nih katanya ya, pernah ke Lawang Sewu mendengar suatu jeritan-jeritan tangisan. Ada yang pernah melihat noni Belanda. Nah, kalau noni Belanda itu terkadang berada dalam satu ruangan atau di samping-samping pintu atau di depan pintu Lawang Sewu tersebut. Dan untuk noni Belanda ini ya, ceritanya yang saya dengar itu tidak menakut-nakuti Bolo. Terkadang noni Belanda itu hanya sekedar berdiri, hanya sekedar senyum, atau bahkan hanya sekedar kayak mewujudkan diri kemudian hilang gitu loh Bolo ya. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika ada suatu suara-suara tangisan dan jeritan yang menjadi satu, dan itu bisa apa ya, bisa sampai membuat orang